Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jumpa kembali di channel Polisi Bako. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru kali ini bisa update lagi setelah kesibukan yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk semua aktivitas kita, sehingga kita bisa lebih intens untuk sharing di sini, untuk belajar bersama, untuk diskusi di channel ini, tentu saja tentang ekspor. Pada video kali ini kita akan coba ulas tentang biaya-biaya apa saja yang timbul pada saat proses kita ekspor. Ini penting karena jangan sampai teman-teman begitu sudah deal dengan buyer ternyata ada komponen harga, ada komponen biaya yang belum teman-teman masukkan dalam harga penawaran, sehingga bisa jadi teman-teman nggak jadi cuan atau bahkan tombol. Karena ekspor ini lebih kompleks dari hanya sekedar kita jualan online di market domestik. Kalau kita belanja di all shop domestik, di marketplace, paling hanya ada ongkir, sesimpel itu. Tapi karena ekspor ini secara volume barangnya lebih kompleks, lebih besar, secara pihak-pihak yang terlibat lebih banyak, secara proses lebih kompleks. Nah, tentu ada biaya-biaya yang nanti akan timbul di saat kita proses ekspor. Nah, di sini teman-teman juga bisa secara tidak langsung nanti akan tahu proses ekspor itu seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, dan biaya-biaya yang timbul, proses-proses apa yang menimbulkan biaya itu apa aja. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, tolong dijelaskan step ekspor itu mulai dari kita mau kirim barang sampai barang itu sampai di tangan pembeli. Nah, secara tidak langsung nanti teman-teman juga dapatkan info tentang itu di video ini. Jadi silahkan disimak. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman yang baru pertama gabung, baru nemu channel ini. Di channel ini kita akan belajar bersama, kita akan sharing, kita akan diskusi semua tentang ekspor secara utuh. Teman-teman juga bisa sharing kalau misalnya ada kendala di lapangan, sebenarnya barang ini boleh nggak sih diekspor? Nah, teman-teman bisa tanya ke saya, bisa komen di kolom komen. Seperti kemarin, akhir tahun kemarin, saya dapat informasi dari teman-teman eksportir porang, bahwa porang ekspor porang itu di Surabaya, di Semarang, kemudian di Jakarta sempat terhambat, sempat mandek. Dan hambatan itu hanya karena perbedaan persepsi petugas di lapangan tentang porang yang boleh itu yang seperti apa. Jadi setelah kita sempat diskusi dengan petugas di lapangan, akhirnya sekarang sudah normal kembali dan sudah bisa jalan. Saya harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi, karena yang dirugikan tentu kita sebagai eksportir. Kita lagi sulit ini dapat kapal, dapat space kapal, begitu dapat harus terhambat, harus ketinggalan kapal hanya gara-gara perbedaan persepsi tentang peraturan tentang porang. Dan tentu di situ akan muncul kos-kos biaya-biaya yang seharusnya tidak kita keluarkan, tidak perlu kita sebagai eksportir untuk keluarkan. Nah, itulah saya harap kedepannya teman-teman bisa share di sini, apapun itu kendala di lapangan, silahkan share. Kita akan diskusi bareng. Oke, kita akan kembali tentang biaya-biaya apa saja yang timbul kalau kita melakukan ekspor. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi biaya-biaya yang timbul saat kita ekspor itu belum tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai eksportir. Biaya-biaya ini bisa jadi menjadi tanggung jawab importir juga, tergantung Incoterms yang kita sepakati dengan buyer di sana. Kalaupun biaya-biaya itu menjadi biaya kita sebagai eksportir, biaya ini bisa kita masukkan dalam komponen harga penawaran, dalam komponen harga penjualan kita ke importir, ke buyer.
Oke, biaya pertama adalah tentu saja biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua biaya yang kita keluarkan pada proses produksi suatu barang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pembelian bahan baku, kemudian gaji karyawan, biaya listrik, air, perawatan mesin, dan lain-lain. Biaya-biaya yang timbul tersebut, teman-teman kalkulasi, kemudian dibagi per satuan barang. Bisa itu per pieces, bisa per tonase, atau yang lainnya. Jadi di situ teman-teman bisa nanti temukan harga barang per pieces atau per satuan. Biaya produksi ini tentu saja bagi teman-teman eksportir yang memproduksi secara langsung. Bagaimana jika teman-teman sebagai eksportir trader misalnya, yang mengambil barang dari para supplier, dari produsen-produsen. Nah, harga produksi, biaya produksi ini bisa teman-teman ganti dengan harga perolehan. Jadi harga perolehan adalah harga beli di supplier sampai dengan barang itu siap di gudang untuk diangkut ke kontainer. Ada kalanya teman-teman cukup satu supplier, karena suppliernya gede, jadi cukup satu supplier sudah bisa memenuhi permintaan buyer tersebut. Apabila supplier tersebut tidak keberatan untuk kita mau stuffing di sana, kita muat ke kontainer di sana, maka teman-teman bisa hemat ini, tidak perlu mengeluarkan biaya angkut ke gudang teman-teman. Tapi lain halnya jika teman-teman punya 3 supplier misalnya, sehingga barang-barang dari para supplier itu harus kita kumpulkan di satu gudang khusus yang kemudian kontainer nanti akan muat di sana. Kalau halnya demikian, keadaannya demikian, maka teman-teman jangan lupa untuk menambahkan biaya pengangkutan sampai barang itu ke gudang kita. Jadi untuk teman-teman sebagai eksportir produsen yang memproduksi langsung, maka biaya pertama adalah biaya produksi. Tapi bagi teman-teman yang eksportir trader yang mengambil dari supplier, biaya produksi adalah biaya perolehan sampai barang itu di gudang kita, di mana nanti kontainer akan stuffing di situ. Biaya berikutnya adalah biaya packing, pengemasan. Misalnya teman-teman ngambil barang dari supplier itu belum dikemas, belum termasuk pengemasan, packaging, maka teman-teman harus tambahkan itu. Teman-teman perlu diketahui ada 3 macam kemasan. Satu kemasan primer, kemudian kemasan sekunder, kemudian kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan barang kita. Sebagai contoh, kalau minuman botol misalnya, maka botol itu adalah kemasan primernya. Kalau misalnya kita punya produk kerajinan misalnya, kita kemas dalam karton, maka karton itu yang berhubungan langsung, yang bersentuhan langsung dengan barang kita, itu namanya kemasan primer. Kemudian kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini adalah kemasan untuk memudahkan kita mengcompile, untuk memudahkan kita menghitung jumlah barang. Tentu saja memudahkan kita untuk mengangkutnya juga. Sebagai contoh, kalau minuman kemasan tadi, maka setelah botol-botol minuman kemasan itu jadi, nanti akan dimasukkan dalam satu karton. Mungkin berisi 12, 24, atau yang lainnya. Nah, kardus, karton tadi itu namanya kemasan sekunder. Setelah dikemas dengan kemasan sekunder, nanti untuk memudahkan pengangkutan ke dalam truk, ke dalam kontainer, maka kita butuh kemasan tersier. Kemasan tersier ini bisa berupa palet atau yang lainnya. Jadi karton-karton tersebut kemudian disusun sedemikian rupa dalam satu palet untuk memudahkan kita mengangkut ke dalam kontainer. Nah, itu namanya kemasan tersier. Setelah barang siap di gudang kita untuk diangkut diekspor, kita tentu butuh namanya kurir. Sama halnya ketika kita transaksi di online shop, nanti setelah barang siap kita akan sampaikan barang itu ke kurir. Nah, diekspor pun demikian.
Jadi, biaya berikutnya adalah biaya kurir atau yang kita kenal dengan forwarder, PPJK, atau MKL. Nah, apa saja proses yang dilakukan oleh teman-teman kurir ini, kemudian biaya-biaya apa saja yang timbul dalam proses tersebut, nanti akan kita uraikan di video berikutnya. Untuk itu, silakan di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Jika kalian ada pertanyaan, mau sharing, atau diskusi, apapun itu, silahkan ditulis di kolom komen. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.